Di hamparan tanah Sumatera Selatan yang subur, pembangunan terus bergerak dari tahun ke tahun. Mulai dari geliat pertanian, proyek infrastruktur, hingga peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Terdapat upaya panjang yang dirajut sejak masa kepemimpinan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Agar ini dapat diimplementasikan di lapangan dengan media yang apa adanya ini saja bisa berhasil luar biasa. Bahkan tadi dari Unsri, padi rawanya, varietas temuan Unsri itu bisa 9 ton dihitung kombinannya per hektar. Nah, kita berharap pada seluruh penyuluh, stakeholder pertanian dan semua institusi yang ada ini bagaimana mendorong varietas-varietas yang sudah tersedia di sini dengan perlakuan-perlakuan yang standar dapat dirasakan petani manfaat dari benih-benih temuan baru. Provinsi Sumatera Selatan berupaya keras memantapkan diri sebagai lumbung pangan nasional. Salah satu pilar utamanya adalah pengembangan teknologi pertanian inovatif dan distribusi pangan yang merata. Provinsi ini mengembangkan konsep lumbung pangan dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Dengan kekayaan alam dan potensi pertanian yang dimiliki, Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah andalan nasional untuk program perluasan sawah di Indonesia yang memiliki tujuan untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produksi padi. Upaya itu dilakukan pemerintah dengan membuka lahan seluas 37.000 hektar dari alokasi 48.000 hektar hingga akhir tahun 2025. Program ini melibatkan penandatanganan kontrak pembangunan lahan baru di berbagai kabupaten. Di antaranya Kabupaten Pali dengan luas lahan 3.200 hektar, Empathlawang 236 hektar, Muratara 600 hektar, Musi Banyuasin 9.400 hektar, Ogan Komering Ilir 11.400 hektar, Oku Timur 10.600 hektar, Ogan Ilir 10.600 hektar, Muara Enim 1.764 hektar, dan Musirawas 200 hektar. Program ini tidak sekedar membuka lahan baru, melainkan menghidupkan kembali lahan yang sebelumnya tidak produktif, memberi kesempatan bagi petani untuk memperluas hasil panen, bahkan berpotensi meningkatkan intensitas panen hingga 2 kali setahun. Selain itu, Provinsi Sumsel juga mendorong inovasi teknologi padi apung dalam mendukung ketahanan pangan.
Budidaya padi yang ditanam di media terapung yang merupakan langkah menghadapi tantangan pertanian di tengah perubahan iklim. Bahwa Sumatera Selatan sudah bisa mengembangkan padi apung ya dengan teknologi pendekatan media apung dan juga pemilihan varietas benih serta sirkulasi air yang ada di kolam. Nah, di lokasi ini ada 3 hektar, ini semuanya potensi untuk pengembangan benih baru ke depan. Bukan hanya di Sumsel tapi untuk di Indonesia. Di lahan landed, lahan sawah ini ada 77 varietas dan di lahan padi apung ada 44 varietas. Nah, varietas-varietas baru ini akan dikembangkan untuk kemajuan pertanian produktivitas di Indonesia. Program padi apung ini tidak hanya memperluas areal tanam, tetapi juga membuka peluang bagi desa-desa di daerah pasang surut dan daerah rawa untuk meningkatkan produksi padi tanpa menunggu lahan surut. Upaya mendukung ketahanan pangan ini turut digalakan pemerintah Provinsi Sumsel dengan menghadirkan operasi pasar murah yang digelar pemerintah secara rutin. Dengan fluktuasi harga pangan nasional yang kerap terasa oleh masyarakat kecil, operasi pasar murah menjadi penyelamat daya beli. Sangat senang sekali ya Pak ya diadakan pasar murah ini. Gimana tengah harganya? Harganya lumayan terjangkau Pak untuk kalangan masyarakat. Ke depan pengennya seperti apa? Harus kalau bisa ada terus ya ke pasar murah ini setiap bulan mungkin 2 kali. Kegiatan ini mendapat antusiasme masyarakat karena harga bahan pokok yang dijual jauh lebih murah dibandingkan di pasaran. Ketahanan pangan tidak akan bermakna tanpa akses yang memadai. Itulah sebabnya perbaikan dan pengembangan infrastruktur menjadi pilar utama masa kepemimpinan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Pembangunan infrastruktur menjadi pondasi penting agar hasil pertanian dan komoditas daerah bisa terhubung ke pasar, serta mendukung mobilitas warga di berbagai kabupaten menuju ke pusat kota. Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan mendukung hasil pertanian yang akan berdampak pada taraf ekonomi masyarakat Sumatera Selatan. Infrastruktur yang baik, khususnya jalan dan jembatan, itu akan mengurangi kos transportasi. Sebab biasanya kos transportasi ini menjadi terakumulasi dengan produk. Misalnya padi menjadi beras sampai ke pasar menjadi mahal disebabkan karena infrastruktur yang buruk. Kalau dia berhari-hari sewa mobilnya mahal, lantas kerugian karena waktu terbuang dikarenakan terhambatkan infrastruktur. Salah satu proyek strategis jangka panjang yang paling ditekankan adalah Pelabuhan Tanjung Carat.
Pelabuhan ini diproyeksikan menjadi gerbang ekspor Sumatera Selatan ke pasar global. Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan bahwa pelabuhan ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan ketergantungan pada pelabuhan di luar provinsi dan keterbatasan kapasitas pelabuhan bom baru di Palembang. Tanjung Carat dirancang bukan sebagai pelabuhan kecil, tetapi dapat menerima kapal berukuran besar. Proyek ini bukan hanya soal logistik, tetapi juga merupakan kunci pembuka pertumbuhan kawasan ekonomi baru di Kabupaten Banyuasin dan wilayah sekitarnya. Dengan pelabuhan ini, hasil pertanian, perkebunan, dan industri Sumsel dapat bergerak lebih cepat, lebih efisien, dan lebih murah menuju pasar dalam maupun luar negeri. Mana busanya? Untuk mendukung hal tersebut, dari daratan pun pemerintah Provinsi Sumsel juga terus membenahi konektivitas. Mulai dari perbaikan jalan di lintas-lintas utama seperti di ruas Tanjung Api-Api. Perbaikan ini dilakukan untuk memudahkan akses masyarakat menuju kawasan Tanjung Carat. Kita berharap daya tahan jalan menuju pelabuhan ini bisa lebih lama. Dengan konstruksi yang luar biasa ini, kita yakin baik kualitasnya maupun lebar dan panjangnya sudah sangat proporsional. Kita kebayang nggak kalau kopi kita sudah dari sini, ekspornya batu bara kita yang targetnya 100 juta ton ini juga sudah melalui sini. Sumatera Selatan yang tadinya ranking 8 sebagai penyangga pangan sekarang masuk ranking 5. Ini juga karena peningkatan di Banyuasin yang luasnya hampir 200.000 hektar ini meningkat luasan tanam dan luasan panennya. Jadi ini kita kutip kata presiden kita ya, jangan omon-omon baik gitu nih, ini action. Jadi kita dah omon-omon baik gitu, actionnya NATO, tak boleh NATO, tak boleh NATO, no action talk only, tak boleh ini kita, itu namanya omon-omon. Makasih Pak Menteri PU ya, sudah bantu ini provinsi menimbunkan, Bapak mengeraskan, gitu kan? Ini timbunnya provinsi dulu. Selain itu, dalam upaya menyelesaikan persoalan kemacetan dan memperkuat konektivitas antar wilayah di Kota Palembang, pemerintah Provinsi Sumsel juga memperkuat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Salah satu kawasan yang terus menjadi perhatian adalah daerah Gandus. Dalam konteks ini, pembangunan jembatan layang atau flyover di kawasan Gandus dipandang sebagai salah satu langkah strategis untuk menjawab tantangan mobilitas tersebut. Yang jelas, Gandus pasti akan lebih maju, lebih tersokor lah ya. Ada jembatan Nekati, kecamatan di berapa kecamatan Pak kita Pak dalam kota 18 ini punya jembatan layang khusus punya dia. Dan mau kasih sama DPRD yang lainnya tujuinya jadi wali. Jadi cerita jembatan ini ya, masyarakat sini teriak terus tak berhenti viral. Kehadiran jembatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurai kemacetan, namun juga mengantisipasi genangan atau banjir saat kendaraan melintasi daerah tersebut. Kami sebagai warga sini sangat senang sekali berjalan tak ngoyok lagi. Dari wilayah Gandus sampai Tangga Buntung tidak susah lagi nak lewat keno ada jembatan baru. Oh, ya hari 8 tahun kami menderita. Ini yang tercebur, yang kebasahan, lewat nak susah, anak sekolah yang nak begawe susah selama ini. Ayo, hari ini alhamdulillah sudah diresmi ke jalan ini, kami sangat berterima kasih banyak.
kita cek kondisi jalan nasional, jalan provinsi, jalan tol. Kita satu persatu jawab di mana ini izin. Nah, ini ya, aspalnya tidak ada lubang, tidak berlubang, tapi dia ada amblas dan menggulung, namanya bleeding. Nah, ini nah, terjadi perlambatan ini. Ini saya di atas kendaraan. Nah, jadi otomatis menjadi melamban kendaraan. Waktu arus banyak akan terjadi kemacetan. Tidak hanya berfokus pada penataan infrastruktur di pusat kota saja, namun sepanjang masa kepemimpinan Herman Deru, pembangunan dan perbaikan infrastruktur terus dipercepat dan diperluas ke seluruh penjuru Provinsi Sumatera Selatan. Ini ya contohnya ya, ini ngeland, ini aspalnya nggak pecah, tapi dia ngeland. Coba bayangkan kalau sepeda motor ke sini, kalau masuk Palembangnya mengsil bannya nyampak. Ya Pak Kabala ya. Ini saya terima kasih juga ini. Saya sebut di Pak Panji sebut di plot, langsung direspon. Jadi jumlah yang begini dari jalan lebih kurang 60 kilo ya. Dari jalan 60 kilo ini, yang begini ada 12 sampai 13 km yang ngeland begini. Dia nggak jebol, tapi dia ngeland. Komitmen ini bukan sekedar tentang membuka akses baru, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui konektivitas yang lebih baik, efisien logistik, dan pemerataan pembangunan. Kita membangun Pali sebagai segitiga emas di Sumsel ini harus simultan. Ke arah semua sudut kita bangun. Sektor perdagangannya, infrastrukturnya, layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan masyarakat lainnya harus terintegrasi agar orang menjadikan Pali ini sebagai destinasi. Perbaikan akses ini membuka desa-desa, mempercepat arus perdagangan, dan mendukung mobilitas warga. Menandai bahwa pembangunan tidak hanya berpusat di Palembang, tetapi juga menyentuh wilayah pinggiran. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Gubernur Sumsel Herman Deru menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan infrastruktur dengan melakukan groundbreaking Jalan Cor Batu Kuning Kurup di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sebuah proyek yang telah lama dinanti oleh warga setempat untuk mobilitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sudah banyak kejadian bukan hanya merenggut korban materi tapi juga korban nyawa, dan akhirnya semua mendapatkan kerugian akibat rusaknya jalan ini. Kami atas nama pemerintah, masyarakat, terutama masyarakat di Batu Kuning, mengucapkan ribuan terima kasih atas kebaikan hati Pak Gubernur dan Pak Ketua. Di tahun 2025, Sumsel berhasil menempati peringkat ke-7 secara nasional dalam kategori provinsi dengan kualitas pembangunan infrastruktur terbaik 2025. Dengan kualitas pembangunan infrastruktur terbaik 2025 dengan nilai 3,63%. Pencapaian ini menjadi bukti nyata dari komitmen pemerintah Provinsi Sumsel dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan.
sektor kesehatan, capaian paling menonjol adalah penurunan angka stunting. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia 2024, angka stunting Sumatera Selatan tercatat di 15,9%, turun dari angka sebelumnya 20,3%. Atas prestasi ini, Provinsi Sumsel meraih penghargaan sebagai provinsi dengan penurunan stunting terbaik kedua nasional pada November 2025. Target dari EPJP kita di bawah 14% untuk penurunan stunting, di bawah 10 kalau bisa di Sumatera Selatan, karena kita termasuk penurunan kedua terbesar di Indonesia. Jadi kita harapkan program ini dengan Bangka Kencana ini, baik penyuluh KB, masyarakat di daerah-daerah mau untuk melaksanakan penurunan stunting dan juga program-program KB ini. Penurunan stunting tidak lahir dari satu program tunggal, melainkan hasil kolaborasi yang melibatkan penguatan layanan posyandu, peningkatan asupan gizi anak, edukasi ibu hamil, kunjungan kader kesehatan, hingga kampanye keluarga berencana. Dalam dimensi kesejahteraan, berbagai program intervensi sosial membantu pemerintah daerah menekan angka kemiskinan. Perbaikan infrastruktur desa, pemberdayaan UMKM, serta penguatan layanan sosial menjadi komponen yang saling mengisi. Dari aspek ekonomi, dilihat Sumsel menunjukkan tren positif. Pada triwulan 1 2025, pertumbuhan ekonomi kembali menguat menjadi 5,22%. Pemerintah provinsi menilai peningkatan ini didorong oleh sektor pertanian, UMKM, perdagangan, dan industri. Menandai pemulihan setelah pandemi serta stabilitas kebijakan ekonomi daerah. Indeks pembangunan manusia atau Human Development Index ini sudah dalam kategori tinggi. Nah, salah satu yang membuat kategori tinggi Sumatera Selatan itu karena IPM di Kabupaten Oku yang meningkat. Penguatan layanan sosial dilakukan pemerintah Provinsi Sumsel melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor, penghapusan denda dan insentif administrasi, untuk membantu masyarakat menata kepemilikan kendaraan dan meningkatkan kepatuhan pajak. Serangkaian capaian di bidang ekonomi dan kesehatan di Provinsi Sumsel menandai bahwa pembangunan di Sumatera Selatan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada kesejahteraan manusia. Inilah fondasi yang membuat Sumsel mampu melaju lebih jauh, lebih kuat secara ekonomi, lebih sehat secara sosial, dan lebih tangguh menghadapi tantangan masa depan.